Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang ketiga ini kita lanjutkan tentang disintegrasi bangsa. Semoga kita bisa menyelesaikan bab 1. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang DITI. DITI ini merupakan disintegrasi yang disebabkan karena ideologi. Kalau yang kemarin kita sudah membahas tentang pemberontakan PKI Madiun dan G30 SPKI, kali ini kita membahas tentang bagaimana terbentuknya negara Islam Indonesia yang berawal dari terbentuknya Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Nah, jadi latar belakangnya DITI ini adalah karena perjanjian Renville. Dalam perjanjian Renville ini, maka wilayah kekuasaan Republik Indonesia itu semakin dipersempit dengan adanya garis demarkasi Van Mook. Munculnya DITI ini yang pertama adalah di daerah Jawa Barat. Nah, siapakah tokohnya? Tokohnya itu adalah Sekar Majik Marijan Kartosuwiryo. Nah, ini dia gambarnya. Jadi mengapa Sekar Majik Kartosuwiryo ini membentuk DITI? Karena memang kondisinya Indonesia pada saat itu, bukan Indonesia tapi Jawa Barat, tempat munculnya DITI ini adalah terjadi vacuum of power, ya. Mengapa terjadi vacuum of power? Karena setelah adanya garis demarkasi Van Mook ini, maka karena wilayah Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah itu menjadi milik Belanda, maka otomatis harus dikosongkan. Namun ketika wilayah itu sudah dikosongkan, bahkan TNI juga sudah mulai melakukan perpindahan ke wilayah yang menjadi wilayahnya Indonesia, yaitu sebagian wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka Belanda juga belum datang ke Jawa Barat, sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo untuk membentuk negara Islam Indonesia, karena mereka seyogyanya tidak mau wilayahnya itu diserahkan kepada pemerintah Belanda, semacam itu. Nah, namun melalui operasi Baratayuda dengan strategi pagar betis, maka kekuatan pasukan dari Kartosuwiryo ini bisa dilumpuhkan. Nah, baik anak-anak, jadi DITI ini terjadi di 5 wilayah. Cuman pencetusnya diproklamasikan pertama itu memang di Jawa Barat, yaitu di Desa Cisayong pada tanggal 7 Agustus 1949 oleh Kartosuwiryo itu. Kemudian mengapa terjadi di wilayah Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh? Latar belakangnya nanti berbeda-beda. Jadi mereka itu nanti atas suatu kebijakan yang membuat kecewa inilah nanti mereka bergabung ke DITI bentukannya Kartosuwiryo. Setelah dari Jawa Barat, Ibu akan menjelaskan tentang DITI yang muncul di Jawa Tengah. Jadi karena Jawa Tengah sebagian itu merupakan wilayah kekuasaannya Belanda, mereka juga sebenarnya tidak mau merelakan wilayahnya itu ke tangan Belanda, sehingga mereka lebih memilih untuk bergabung dengan DITI bentukannya Kartosuwiryo. Tokoh-tokoh dari DITI yang ada di Jawa Tengah ini adalah salah satunya adalah Amir Fattah, ya. Cuman nanti ini bisa diberantas melalui operasi militer pimpinan Letkol Sabini, namanya adalah Gerakan Benteng Nasional. Sementara strateginya yaitu menggunakan benteng Raider. Beralih ke daerah Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Ini latar belakangnya berbeda lagi, ya. Karena Kahar Muzakar ini merupakan pimpinan
dari KGSS. Nah, kecewanya mengapa? Karena ketika berdasarkan perjanjian Renville ini terbentuklah negara feodal yang berwujud dalam RIS Republik Indonesia Serikat, maka otomatis undang-undangnya juga bernama Undang-Undang Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS tahun 1949. Begitupun juga dengan militernya. Militernya juga berubah menjadi APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Nah, dalam APRIS ini terjadi perekrutan kembali. Nah, mereka yang berasal dari pejuang gerilya ini tidak diindahkan dalam perekrutan APRIS tersebut. Maka dari itu, karena mereka merasa berjasa, mereka kemudian mengajukan kepada pemerintah supaya KGSS atau Komando Gerilya Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar ini dijadikan tentara Indonesia dengan nama Brigade Hasanuddin. Pemerintah tidak menyetujui, maka Kartosuwiryo kecewa dan memilih untuk bergabung dengan DITI Kartosuwiryo. Ya, akhirnya dilakukan operasi militer dengan cara mengirimkan pasukan divisi Siliwangi. Selanjutnya kita beralih ke daerah Kalimantan Selatan. Daerah Kalimantan Selatan ini dipimpin oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini merupakan Letnan II dalam Angkatan Laut Republik Indonesia atau dikenal dengan singkatan ALRI. Mengapa dia memilih untuk bergabung ke DITI bentukan Kartosuwiryo nantinya? Ya, karena lagi-lagi kecewa dengan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan terkait dengan reorganisasi anggota ALRI. Semacam itu. Maka daripada itu, Ibnu Hajar yang ditawarkan menjadi panglima di tubuh DITI ini, maka kemudian akhirnya dia diberantas dan diberi hukuman mati. Selanjutnya yang terakhir, DITI yang terjadi di wilayah Aceh, ya, dipimpin oleh Tengku Daud Beureu. Nah, latar belakangnya ini karena lagi-lagi kebijakan pemerintah yang dianggap mengecewakan. Mengapa? Karena pemerintah kemudian pada saat itu mencabut status daerah istimewa Aceh dan Aceh dimasukkan sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Namun persoalan ini bisa diselesaikan dengan jalan damai sehingga tidak ada operasi militer. Tengku Daud Beureu kemudian menyatakan tidak bergabung lagi dengan DITI bentukan Kartosuwiryo, dan kemudian pemerintah pun juga mengembalikan status daerah istimewa kepada Aceh. Seperti itu. Baik anak-anak, kita beralih kepada Angkatan Perang Ratu Adil. APRA, kemudian Andi Aziz dan RMS itu